Saya kasih dalil, ada 5 dalil ya. Nanti setelah itu Bang Zuma atau Bang Blender boleh membantah ya. Kita lihat dari silakan. Kata-kata Tuhan Yesus yang mengajarkan hal tentang kerajaan ya, untuk mengikuti dia itu. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita lihat yang kedua, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu Matius 5 ayat 16. Satu lagi yang keempat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 28. Terus yang kelima, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan Pak. Baik. Pertama, sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Ketika ada kata humin dalam bahasa Yunani, humin yang merujuk kepada kamu, mu, kalian, terus kamu, mu, kalian, apalagi Anda, itu Yesus sedang berbicara dengan siapa rupanya? Orang Yahudi apa orang Kristen di situ? Orang Yahudi apa orang Roma? Ya, itu dulu. Orang, ya, kalau kelihatan dari kalau secara Yahudi. Yahudi. Berarti ini tidak sedang berbicara kepada kita kan? Tidak sedang berbicara kepada Kristen dan juga tidak sedang berbicara kepada Islam kan? Berarti ucapan Yesus itu ruang lingkupnya hanya untuk mereka, bukan? Bukan untuk kita. Betul nggak? Betul. Lalu siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini kok ngikut-ngikut? Seakan-akan Yesus itu berbicara kepada kita. Kita ini siapa coba? Kita di situ siapa? Apa hubungannya? Yesus berbicara dengan kaumnya, dengan umatnya. Terus kita ini apa hubungannya? Itu kalau bentar Bang Zuma, kalau kita lihat dari Yesus setelah menjadi dibaptis sama Yohanes Pembaptis, artinya dia menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kepada domba-domba yang sesat, kepada orang Israel sama orang Yunani, itu menyatukan. Artinya dia digenapi semuanya untuk menyempurnakan menjadi satu, bukan menjadikan dua. Gak bisa. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Paulus kan? Ucapan Lukas. Maksudnya Yesus kan dibaptis, betul kan Bang Cuma? Iya, dibaptis, ditobatkan Yesus itu. Untuk menyatukan antara orang Yahudi sama orang Yunani atau orang bangsa-bangsa lain. Gak ada. Justru ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi Yahudi, kata Yesus nih, endingnya di Yesus nih, karena Yesus ini adalah nabi terakhir bagi Israel. Apa kata Yesus dalam Matius 21:43? Sebab itu aku berkata kepadamu, humin kepadamu, wahai Bani Israel, kerajaan Allah akan diambil dari kamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus mengatakan kerajaan Allah yang diberikan kepada para nabi untuk Bani Israel, itu kata Yesus akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Nah sekarang bangsa yang menerima kerajaan itu yang mana? Kristen atau Islam? Hanya ada 2 kandidat. Kan gitu poinnya. Nah sekarang kalau di Islam, Nabi Isa mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu satu. Kalau dalam Bible Matius 15:24,
Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Nah, mana Yesus diutus untuk Kristen? Ada nggak? Ini dulu. Bagaimana Bang Blender? Betul? Betul dong. Beserak lo pokoknya orang tuh. Nah, itu dia makanya. Coba. Coba. Yesus mengaku untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Oke, di dalam Al-Quran surah As-Saf dikatakan ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Bahkan ketika Yesus mengatakan Shema, 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 seruannya Shema Israel atau Adonai Eloheinu, Israel yang dikatakan. Bahkan kisah para Rasul 13 nomor 23 jelas di situ Tuhan mengutus sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, akan mengutus penolong atau juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, mana Yesus untuk Kristen? Mana? Coba, di mana dalilnya? Silakan. Ini sebenarnya Bang Juma nggak lazim ya, nggak pernah. Bang Juma saya tahu saya pernah dengar kombalnya banyak yang mengatakan demikian. Bang Juma udah tahu bahwa di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu tentang ini apa namanya? Beritakanlah. Amanat. Jadikanlah. Itu amanat agung ya, betul. Amanat agung itu lalu Yesus. Saya bacakan biar di bawah tahu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tapi di itu bohongan surga dan di bumi. Bang cuma harus ingat bahwa segala kuasa itu diberikan sang Bapa kepada sang anak. Itu segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu betul bahwa amanat agung itu tentang misi dan visinya. Jadi kami Kristen itu mengikuti ini. Jadi Bang Juma tadi bilang tentang domba-domba kepada orang Yahudi, betul. Karena Yesus itu datang untuk menggenapi semuanya, bukan untuk hanya memilih orang Israel, karena itu dosa bayang-bayang aja untuk kisah Taurat itu, Bang. Silakan. Baik. Baik. Ada tidak pengajaran Yesus? Yesus terlalu sempit. Ada nggak perjanjian lama itu diwajarkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu ajarannya untuk seluruh umat manusia? Itu dulu. Ada nggak? Jadi Bang Juma itu betul. Oke, ini banyak. Ada nggak? Itu dulu. Ada nggak ajaran kitab Tanak ya yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Kalau kita lihat diri kita Tanah itu sebenarnya betul banyak untuk seluruh umat manusia bahwa. Coba contoh. Mana dalil? Kitab Tanah, kitab Torah untuk seluruh dunia, mana dalil? Bentar saya cari ini sebentar, Bang. Ya, silakan. Jadi amanat agung itu adalah data yang baru masuk, nggak ada di manuskrip tertua, baik Vatikanus, Sinaiticus itu nggak ada, ya. Nah, Anda juga harus tahu Matius 28 nomor 19. Di situ ada kata Mateteu. Mateteu itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Nah, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa aja. Makanya dikatakan beritakanlah kepada seluruh dunia. Beritakanlah sampai di ujung bumi. Karena, kenapa demikian? 12 suku Bani Israel itu sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Baca Yehezkiel 5. Di situ sangat jelas Tuhan membuat kemudian keturunan Yakub berserak ke seluruh penjuru bumi. Kemana angin bertiup, ke situ Tuhan membuat mereka 13% dari mereka itu dibuat Tuhan berserak. Seperti itu saudaraku. Jadi maksudnya ketika kita lihat dalam Yohanes 10 nomor 16, Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini. Itu maksudnya adalah masih ada lagi Bani Israel di luar di luar halaman Yerusalem. Nah, itulah yang dimaksud beritakan Injil kepada murid-murid Bani Israel yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem, bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Batak, bukan kepada orang Bugis, bukan. Beritakanlah Injil ke ujung bumi di mana Bani Israel ada. Jadikanlah muridku, yaitu mereka dari Bani Israel. Makanya di Matius 5 nomor 10 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, tapi endingnya kemudian, tolong tunjukkan ke kita di sini. Saya dengan Bang Blender ingin minta, ingin mengetahui di mana Yesus pernah mengaku kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu loh. Itu yang kami minta. Yang kalau Bang Blender mungkin silakan.
Ya, Mangrove, Bang Glenn. kita bicara pakai data di sini ya. Jadi buat teman-teman saudara-saudaraku di bawah tab-tab ya. Jadi di sini kami memang spesialis, saya berdua, karena selama ini Kristen selalu membuat syubhat. Wow, Islam tukang kroyok, Islam kroyok. Selalu kalian menyampaikan dalil di komal-komal Kristen menunjukkan Al-Quran salah. Nah sekarang di sini tidak ada Muslim, hanya aku dan bersama dengan Bang Juma. Naik kalian Kristen kemari, naik kalian. Selama kalian tidak menghujat, kami layani kalian dengan baik. Buktikan, bom semua, buktikan. Jangan mau congor kalian di kandang kalian, jangan mau congor. Kami tidak ada kroyok, ya. Macam-macam ku cekek, macam-macam ku cekek. Berani kalian naik, silakan. Jadi buat saudara-saudaraku yang Muslim, tahan dulu ya, kita untuk membantah subahat ini ya. Akibat Kristen mengatakan, wah Islam tukang kroyok, Islam nggak bisa menjawab. Kita tunggu di sini kedatangannya. Paham ya? Lanjut, Mangrove. Silakan Bang, kami rindu ada ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada nggak itu? Yang di mana Bang? Bang Juma maksud di perjanjian lama. Di perjanjian baru, ucapan Yesus, kan Yesus mengatakan aku diutus. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kapan Yesus pernah mematahkan argumentasinya sendiri? Oh enggak loh, aku lupa. Sebenarnya aku itu diutus untuk seluruh umat manusia. Itu kapan? Kapan? Sampai-sampai orang Kristen, Batak, Andeling, kemudian Karo, Bugis, Toraja, semuanya merasa sebagai pengikut. Nah kita minta pertanggungjawaban gitu loh. Ada tidak selayaknya Nabi Muhammad, litubayyina linnas kafatal linnas rahmatal lil alamin. Dia diutus untuk seluruh alam semesta. Itu Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah Kristen ini dari mana? Kalau Yesus itu ternyata hanya untuk Israel. Yang kita minta, Kristen ini dari mana? Jangan-jangan Yesus lain yang kalian ikuti. Makanya tema di sini Yesus dan Isa. Jangan-jangan yang kalian ikuti itu Yesus lain. Karena Yesus yang asli mengaku diutus hanya kepada domba. Sudah gitu yang sesat pula. Sudah gitu dari Bani Israel pula tuh. Sementara kalian bukan domba, bukan sesat, bukan juga Bani Israel. Nah ini yang penting kita bahas. Nabi Isa jelas bagi kami Nabi untuk Bani Israel, hamba Allah, diberi nikmat kenabian. Itu tertulis di dalam Al-Quran surah Maryam, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Nah Yesus pun mengatakan itu, seorang nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus mengaku dirinya seorang nabi kan? Bahkan dia mengatakan akulah Mesias. Bukan manusia mengajarkanmu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu kepadamu. Aku ini adalah Mesias, aku ini Al-Masih. Berarti dia adalah Isa alaihissalam. Nah sekarang Isa dan Yesus dalam hal ini tataran ajarannya mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pun dari umat Israel saja. Nah Kristen ini dari mana? Oh kami pengikut. Oke, kalau begitu tunjukkan ucapan Yesus di dalam kitab kalian. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada nggak? Bentar Bang Juma. Saya lihat ini ada beberapa, saya kasih 3 dalil aja ya. Ya. Ini tentang umat Kristen di 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 juga menyatakan bahwa Alkitab itu agar itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang dimaksud di sini bukan perbuatan baik yang telah kita persiapkan untuk Allah. Bagi Allah satu-satunya pekerjaan yang baik benar adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita lihat di Markus 13 ayat 31, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Kita lihat di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam. Jadi maaf Bang Juma cuma mengatakan demikian bahwa ini ayat-ayat demikian mengatakan bahwa Kristen Mangrove, itu pertanyaannya Mangrove, pertanyaan Bang Juma,
Di mana ada dalilnya Yesus diutus kepada seluruh manusia? Itu pertanyaan lo, Mang Rup. Aku datang untuk seluruh manusia. Hei, aku datang untuk seluruh manusia. Ya Mana itu dalilnya tidak itu? seperti yang diajarkan Nabi. Nah, ya udah selesai. Gak ada kan Tapi berarti kan? itu butuh pengikutnya kan, nggak, istilahnya bahasa yang sekarang kita pakai nggak penting kalau bagi orang kalau kalau mengimani sesuatu tidak nyata berarti kan sia-sia itu. Bung, Saudara Mangro, Anda membawa Timotius. Ya. Timotius itu Anda tahu? Itu surat untuk Timotius, seorang manusia yang disebut sebagai manusia theos atau manusia dewa. 1 Timotius 6 nomor 11, Anthropos theos atau manusia dewa. Timotius ini Anda tahu? Beliau adalah uskup Kristen yang wafat di tahun 97 Masehi. Timotius ini adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Ainike, yang kemudian ayahnya orang Yunani. Ya, Timotius orang yang tidak disunat, kemudian Paulus menyunatkan, kemudian Paulus pernah memerintahkan kepada Timotius ini untuk minum anggur. Paulus kemudian melantik si Timotius ini menjadi uskup pada tahun 65 Masehi. Di mana? Di Antioquia. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan, saya bertanya, mana dalilnya pengakuan Yesus? Kenapa Anda membawa surat Paulus yang hanya untuk seorang bernama Timotius? Kemudian tadi Anda menyinggung Matius 24 nomor 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, itu sudah menjawab. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Perkataanku ini tidak akan berlalu. Artinya, tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang bisa kemudian merubuhkan pernyataan Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu Kristen ini dari mana rupanya? Anda justru menguatkan pernyataan Yesus. Matius 24 nomor 35. Langit bumi boleh berlalu, tapi perkataanku nggak boleh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gimana selesai? Berarti Kristen ini mengikuti Yesus yang mana gitu loh. Sampai sini belum paham. Kalau belum paham saya serahkan kepada Bang Blender. Mungkin beliau punya cara lain. Silakan. Aduh, jangan sampai opname lah Mang Rup. Kau mau aku opname? Jangan gitu lah Mang Rup. Pakai data lah. Aku kadang-kadang stres juga lah nengok kalian ini kadang-kadang iya. Bicara iman, kau nanti masuk toh. Mang Rup, kalau benar ajaran Islam, ketika kau mati, ini lagi trending mati tiba-tiba. Nanti ditanya kau sama malaikat ya kan? Mang Rup, sini nggak? Ditanya malaikat. Bang Blender, bentar, Bang Blender, Bang Juma. Tadi Bang Blender bilang kalau ketika engkau mati, saya kasih satu dalil bahwa kami dijamin ini ya. Kita lihat di Yohanes 14. Siapa pula yang menjamin orang ini? Gini Mang Rup. Iya, biar. Tunggu. Biar Blender. Akarnya dulu Yesus itu diutus untuk kalian kakak. Akarnya dulu. Ya, untuk seluruh umat manusia, tapi bagi Di mana yang dalilnya percaya. Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Karena tidak ada mengimaninya bahwa ayat itu tuh banyak Bang, cuma Bang sendiri yang Tunjukkan satu aja napa? ya, Itu kata Bang Blender sekarang ini itu lagi santer kita dengarkan ya. Iya. Orang meninggal tiba-tiba. Iya, hati-hati Mang Rup. Pernah ada John Peter meninggal tiba-tiba tuh John Peter. Iya, John Peter. Pernah dari koma aku mati, turun dari koma aku langsung mati. Ayo, hati-hati kan. Hati-hati, pernah ada orang Kristen gitu. Mati, kena stroke. Langsung, hati-hati kau. Kau nggak bisa buktikan agama benar. tiba-tiba kalau langsung masih saya dijamin sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Iya Bang Juma, sekarang kita baca dulu lah biar ini ya. Enggak, jangan kemana-mana dulu. Setiap kata humin yang di dalam Bible Anda itu, kata humin itu merujuk kepada Bani Israel. Jangan Anda merasa. Karena itu, supaya Anda punya legalitas, tunjukkan Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ingat ya, jarak Yesus dengan Anda itu 2000 tahun loh.
Dan Anda mengetahui tentang Yesus itu dari Belanda, dari Barat. Bukan orang-orang Yahudi yang datang ke Indonesia ini mengajarkan Anda menyembah Yesus. Tapi orang-orang Barat yang ketika kita tarik benang merahnya, ternyata orang-orang Barat ini memang adalah penyembah dewa-dewa Yunani kuno. Nah ini dulu, benang merah dulu kita cari nih. Supaya kata humin yang ada di dalam kitab Anda itu merujuk kepada orang Kristen. Tunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia. Coba, ada nggak dalilnya? Kita minta, silakan. Iya, akarnya dulu Mang Rup, gak usah kemana-mana. Akarnya dulu. Ya akarnya kalau saya mau kasih jadi akarnya sebenarnya banyak ya di perjanjian baru. Kita Yesus berdalam perjanjian lama yaitu di apa namanya bang di Yesaya. Ini saya lihat, saya sebut satu-satu ya. Yesaya berbicara mengenai Yesus Kristen. Bang kan Apa nyambungnya kira-kira nih Bang Blender? Bang tanya belum Yesus Kristen kalau pertanyaannya Bang Guma kan harusnya literasinya kan nggak ada. Iya, nah gini loh Bang, ketika Bang Mangru ini mengambil data ya dari Yesaya, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang dia. Coba Anda baca Yesaya satunya, nomor 1, nomor 2. Yesaya itu ramalan, nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya untuk raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tidak duduk sebagai raja Yehuda. Jangan Anda ambil Yesaya, nggak nyambung. Yang kita minta ini pengakuan Yesus layaknya Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Matius 24:35, perkataan Yesus tidak akan rubuh, tidak akan berlalu. Berarti itu tidak akan pernah tergantikan. Yesus tetap aja untuk domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan Bani Israel. Kok bisa Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut? Silakan. Mangrove, Iya, kalau tidak ada akarnya, pohon tidak ada ya Mangrove ya. Ya betul. Nah itu dia. Jadi Lanjut, itu akar lanjut, dulu. Bang, lanjut, Bang. Lanjut, Akarnya lanjut. dulu Mangrove, jangan kemana-mana. Jangan sempat lapar aku Mangrove. Akar dulu. Kalau akarnya tuh Bang Guma kan tanya tentang apa namanya tentang kekristenan. Harusnya tahu dulu kekristenan kekristenan tuh bukan suatu. Jadi Bang kan tentang pengakuan tentang agama itu. Kami itu kan Lanjut mengikuti Bang Blender, jadi lanjut. tidak Dia semuanya sudah harus bingung berubah. dia Bang. Udah bingung. Jadi Iya, gini. saya tunggu kelas kakapnya naik. Silakan. Jadi dari mana kau tahu Mangrove ya? Itu orang atau nama kau itu Mangrove dari mana? Atau orang lain kau mengenal orang dari mana kau tahu dari Begini Tertulis, bahasanya ya tanpa kan? dalil Tertulis. dulu ya, saya jelaskan dulu. Bang Suma soalnya tadi nggak pakai dalil kan, jadi saya juga kita Apa pula Kalau- nggak pakai dalil? Ngarang-ngarang nggak pakai dalil. Ya Allah ya Rabbi. Bentar. Udah, gini Mangrove sebentar. Kau kalau bicara mati jantungan kau. Kau bicara mati jantungan kau. Nanti Mangrove ya, kau dengar ya Mangrove ya. Di dalam 28 tiba-tiba kau turun mati. Wah, 3 pertanyaan sama kau Mangrove. Sini kau Mangrove. Coba aku kasih kata malaikat tuh. Kau pilih, meretak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Hah? Serak kau, 3-3 kau pilih. Ditanya, siapa nama Tuhanmu Mangrove? Yesus. Ketepak, kena ginjal retak. Itu satu pertanyaan. Udah, ditanya lagi, apa nama kitabmu? Bible. Ketepak, sejak kapan Yesus membawa kitab? Sejak kapan Yesus membawa Bible? Tadi ditanya, ketika kau menjawab Yesus, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan dia mengatakan Tuhan? Udah ginjal kau retak, udah rahang kau. Yang ketiga, siapa nama nabimu? Bapak Paulus. Ketepak, pecah kepala kau, habis. Sejak kapan Paulus menjadi rasul? Wah, berserak kau, coba. Hati-hati kau, Mangrove. Hati-hati. Ngeri kau, Mangrove. Tiap hari kau disiksa, masuk api neraka, keluarga kau juga bawa sama kau. Hendak tolong sama siapa kau? Hati-hati, kau pikir aja nih, betul ini. Siap-siaplah kau Mangrove. Coba, kau kita bicara akarnya dulu, jangan kemana-mana. Gak ada Yesus mengatakan Tuhan. Kalau salah menuhankan, tempatnya neraka kekal selamanya. Ngeri lah, ngeri. Hati kau neraka, mau kau neraka terus? Mau kau di neraka terus? Hah? Sekarang begini, kalau kau memang yakin diselamatkan, pasti masuk surga. Mati aja kan udah sekarang. Mati aja kan, cocok. Kau bilang sama yang susah-susah, daripada kau susah cari uang di dunia, cari uang, cari 10.000, 20.000 ribut, kadang berantem suami istri, bagus bunuh diri aja, ya kan?
Mati masuk surga. Ngapain lagi hidup di dunia lama-lama? Lagian pun nggak ada ayatnya mati bunuh diri berdosa. Dosa udah ditanggung. Ya kan? Bagus, kalau memang kau pasti selamat masuk surga. Menurut kau benar nggak saran aku nih? Benar nggak saran aku menurut kau? Hah, Mangrove? Benar nggak? Kau mati duluan masuk surga. Misalnya ada saudara kau minta pinjam duit, Mangrove, pinjamlah uang kau. Selalu dia pinjam uang karena dia susah. Salah nggak ketika kau mengatakan dia, udahlah mati aja kau sekarang. Orang kau pasti masuk surga. Ngapain kau sih pinjemin uang aku aja? Salah nggak kira-kira? Hah? Salah nggak kira-kira Mangrove? Salah nggak? Jadi gini loh teman-teman ya, kami mengharapkan ya. Jadi kalau ada oten-oten tidak berani naik kemari, Mikana siapapun itu, udah gak usah umat muslim mendengar narasi-narasi oten. Gak usah kalian tonton komal-komal itu pengecut. Gak usah ya. Kalau mereka tidak berani naik di sini hanya berdua saja. Aku dan Bang Zuma berdua saja, gak ada yang lain. Karena mereka memframing Islam tukang kroyok, nggak bisa menjawab. 1000 pertanyaan kau, 1000 dijawab dengan cepat sini. 1000 pertanyaan, 1000 dengan cepat jawab. Ya, kami layani dengan baik. Tapi kalau kalian nggak berani naik di sini, berarti umat Islam, saudaraku, nggak usah kalian tonton semua oten-oten itu. Ya, pengecut semuanya itu, blokir saja. Pengecut, ya, blokir saja semuanya. Gak usah membom Magata, sempaknya koyak semua, gak usah tonton. Paham? Ya saudaraku ya, sampaikan ya seluruhnya ya, seluruh Indonesia ya, kita tantang mereka di sini. Gak ada yang berani, ya berserak lah kok berani mereka. Berarti kalau mereka tidak berani membantah narasi kita, Islamlah agama benar. Silakan Mangrove, cocok nggak? Ya. Yang disampaikan. Jadi Cocok. lihat Bang Juma lihat kisah para rasul, kisah Rasul 4 ayat 12. Iya, kenapa itu? Dan ini kan tentang pengikutnya, jadi nggak harus mengatakan untuk semua orang. Jadi kan nggak perlu seperti Bang Juma kan. Saya menegaskan di sini bahwa Yesus tidak membutuhkan semua orang mengikutinya. Tapi kalau bagi yang Enggak, bukan silakan itu. mengikutinya. Bukan masalah ikut atau pengikut, bukan. Masalah kepengutusan dia ke bumi itu loh. Dia diberi wewenang untuk sebagai pemimpin, sebagai Mesias, sebagai gembala. Untuk siapa? Dia sudah mengakui dirinya. Aku untuk Bani Israel. Itu pun hanya golongan yang sesat aja. Bukan masalah pengikut. Anda boleh mengklaim Anda pengikut. Saya juga boleh mengklaim. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah Yesusnya mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gitu loh. Sampai kita ini kasihan sama Kristen. Iba kami. Kasihan sama kalian itu. Kami ini terharu loh melihat kalian itu. Susah payah kalian joget-joget, siang malam kalian joget-joget, salto-salto, minum balok, minum tuak, cap topi miring dan seterusnya. Kasihan kalian itu. Mati, pakaian jas dan seterusnya. Kasihan. Bahkan ada yang tidak kawin-kawin hanya untuk mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi ternyata bukan. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadinya kami sedih melihat kalian itu. Sedih. Coba tanya Bang Blender. Bang Blender sedih nggak? Menangis lah Bang, aduh Menangis. Cuman satu keuntungannya Bang Blender, karena dengan adanya mereka mengklaim diri mereka itu pengikut, petani terong dan mentimun itu punya keuntungan. Itu ajanya. Selain itu nggak ada. Kami cuman kasihan. Silakan Bang Blender, silakan. Trot. Makanya memang pernah itu benar aku ketemu Timun di kamar biarawat itulah ya. Jadi itulah salah satunya, nggak boleh menikah. Kadang-kadang pun pening ya kan. Perempuan ini kan punya nafsu. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan masa tidak tahu bagaimana dengan umatnya, manusia. Coba bayangkan Mangrove nggak boleh menikah. Hah? Kayak mana biarawat itu? Jelas. Assalamualaikum, Abang Juma, Surunda. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biarawati kan nggak menikah. Biarawati kan nggak menikah kan? Ya itu memang dia melakukan. Kenapa dia nggak mau menikah? Apa alasannya? Ya karena memang dia punya alasan untuk mengikuti Allah itu memang ada dalil-dalilnya Dia sendiri. nggak punya nafsu, Mangrove. Dia nggak punya nafsu.
Ya tanyalah kepada, kan itu dia dikuduskan karena ada dalilnya ya. Jadi mereka kalau ini kan hak itu untuk kebebasan kepada mereka, Bang. Bukan berarti mereka nggak ini ya. Tapi Tuhan melarang berzina. Coba kau bayangkan, wanita itu memiliki pertentangan. hormon. Jadi nggak ada hal yang positif kalau dari sini. Gini, Kalau orang biarawati, contohnya begini, Bang. Nanti bilang begini, anak pesantren kenapa dengan ini sekolah tapi nanti suatu saat ada masalah. Kalau contohnya kita lihat bahwa banyak ini pendakwa tentang pesantren, Kau tapi jangan bicara kita boleh oknum, salahkan Bang. karena itu oknum, Bang. Gini. Kalau di Islam itu oknum, ajarannya di bawah Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau orang melakukan itu oknum. Tapi kalau Kristen memang dari ajarannya, bukan oknum Bang lagi. Blender, begini Bang Blender, maksudnya kita kembali ke topiknya, nggak boleh jauh-jauh, banyak nanti cerita. Kalau bahas timun jantungan, kalau bahas timun jantungan. Kembali ke sana. Lanjut. Karena Bang Zuma kasih saya topik, maka sana itu kita fokus topiknya, nggak usah kemana-mana. Ya udah, mana tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Masalahnya begini, kalian nanti masuk neraka, terus kemudian Yesus dan Isa itu sama. Yesus tidak ada mengatakan dia Tuhan, Nabi Isa juga tidak mengatakan dia Tuhan. Kalian masuk neraka, mau kau di neraka? Mau? Bang Blender udah pernah ngeliat orang Islam masuk surga. Lah, kan semua kan dijelaskan di kitab. Ya kan, namanya aturan-aturan. Apa yang terjadi, semua dijelaskan. Kau mau masuk neraka? Iya, cuma saksinya ada gak yang bilang orang Islam masuk surga? Ada saksinya gak yang melihat bahwa dia masuk Ada, surga? kalau itu serahkan sama Bang Juma kalau itu. Lanjut. Oke. Surga itu alam yang berbeda, Bang. Kita belum sampai fase itu. Belum ada. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Belum. Nanti setelah kiamat terjadi, baru semua orang dibangkitkan. Jangan ada orang ke surga saat ini, nggak ada. Yesus itu cuma mampir di langit Bang dia. Blender, Bang Zuma, maaf kata. Di perjanjian lama bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah 2 orang itu naik ke surga, yaitu Enok dan Elia, dan itu Allah sendiri Naik ke langit, bukan naik ke surga. Naik ke langit. mengangkut langsung di dalam surga itu, bahwa Naik langit tahu itu bukan ke Iya. surga, ke langit dia. Sama Yim dalam bahasa Ibraninya nggak ada itu. Uranos dalam bahasa Yunani nggak ada ke surga, dia ke langit. Sama di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa naik ke langit, tak ada itu dia naik ke surga, nggak ada. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah umat Islam itu dijanji punya warisan surga, kalian kagak. Jangankan dijanji surga untuk kalian, akarnya aja dulu nih. Yesus mengaku diutus untuk kalian, itu mana dalilnya? Itu loh yang ku minta dari tadi. ini saya kasih Bang Zuma, makanya dengar. Ya, silakan. Anda sekira nggak pintar-pintar Bang Zuma ya, sadar. Ya udah, silakan. Iya, saya nggak pintar, Anda yang pintar, silakan. Makanya harus dengar ya. Dia kata Elohim itu ya, aku adalah aku. Kita lihat bahwa di Keluaran 3. Kenapa lari ke situ, Cahayu? Iya, makanya yang saya sebentar. minta pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia. Nah, makanya Itu dengar, loh Yohanes yang saya 6. minta. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 itu tidak menatakan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Apa bunyinya? Ya Allah ya Karim. Cuma bunyinya apa? Silakan Anda baca Yohanes berapa tadi? Nah, Kalau di- Yohanes di Alkitab Yohanes 6 ayat 35. Akulah Ya, coba roti. Anda bacakan kepada saya. Awas ya. Dipukul aja mulutnya pakai tutup panci, memblender kalau dia salah-salah. Awas ya, salah Ya, ya. sekarang dengar. Sebentar, Sekarang saya Mangrove, nanti sebentar, tanya Mangrove. tafsirnya kepada Bang Sebentar, Juma. Mangrove, Ngerti Mangrove, nggak? Mangrove, sebentar. Buat saudara-saudaraku yang muslim memohon 1000 tangan, 1000 jari. Aku memohon kali siapapun ya. Tujuan kami di sini adalah untuk membentengin Islam, membantah subhat-subhat. Mohon yang Islam jangan dulu minta naik, mohon kali. Kenapa? Ini untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mengatakan Islam itu mengeroyok, Islam itu tidak berani menjawab. Jadi di sini saya berharap saya dengan Bang Juma untuk menantang semua Kristen. Mohon ya, mohon tolong didukung. Jangan pernah ada pemikiran aneh. Mohonlah didukung demi untuk membela Islam dan membantah subhat-subhat Kristen. Siapapun itu saudaraku yang muslim,
siapapun itu, ya, kita punya strategi dalam hal berperang. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, seribu mohon maaf. Lanjut. Nah, kalau Anda membawa kemudian data Yohanes 6 nomor 35, itu kan dia berbicara mengenai akulah roti. Itu sudah dijawab oleh Yesus di Matius 24:15 nomor 24 yang tadi. Oh, udah jelas. Aku diutus hanya kepada domba. Kan begitu. Nah, lalu kemudian ada orang Samaria, orang Kanaan, wanita Kanaan datang. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kan sudah ada pengakuannya. Jadi percuma Anda membawa Yohanes 6 nomor 35 ini. Bang Jula, Bang Juma, itu tentang perempuan ini apa Samaria itu bukan tentang roti. Artinya tentang air kehidupan. Air kehidupan itu siapa yang hidup? Salah Anda. Tidak Yesus Kristus patut sendiri. roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yesus bukan itu tentang roti perempuan kan? Samaria Roti itu Bang artinya Juma. apa? Nabi, Tubuhnya. makanan. Tentang Kepada tubuhnya orang-orang yang salah. haus. Penafsirannya salah. Tentang roti, anggur itu siapa? Darahnya itu sendiri, Kristus itu Tidak sendiri. nyambung Anda ini. Matius Yang 15 nomor 23. Coba Anda baca. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kan jelas itu. Nah, kemudian Anda mengatakan Yohanes 6 nomor 35, akulah roti, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Aku roti, roti ini disediakan untuk Bani Israel. Yang ku minta, mana pengakuan Yesus diutus kepada domba yang sesat, kepada seluruh umat manusia. Bukan Mana? Israel aja. Bukan untuk Ya, semua mana bangsa. dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan Anda memaksakan, Bung. Sesuatu yang tak ada dalilnya jangan Anda paksakan. Kasihan Matius kalian itu, 28, kasihan. Ini masalah tafsiran. Anda sendiri nggak Matius paham. 28 itu, saudara. Coba buka original teksnya. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid. Mateteu, jadikanlah murid. Itu kata teu itu kembali kepada Yesus. Jadikanlah muridku. Seluruh Jadikanlah bangsa. Semua bangsa itu Jadikanlah mana murid ya? seluruh bangsa muridku. Ya. Ya. Nah, sekarang bangsa murid Yesus bangsa apa aja? 1. Seluruhnya. Benyamin. 2. Lewi. 3. Yusuf. 4. Nat. Terus apa lagi? Sebutkan 12 bangsa murid Yesus. Sebutkan. Ada nggak masuk Batak? Hah? Masuk nggak? Alamak, susah kali lah kawanku ini. Oh, itu masalah suku, Bang. Itu masalah suku, bukan bangsa. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa itu bercerita tentang suku. Nah, aduh gimana ini Bang Blender punya murid ini? Gimana lah Mang Grup? Aduh Ma, kau makan lontong lagi, lontong balap? Enggak? Udah makan? Belum? Belum makan Mang Grup? Aduh, Udah, dari nggak kita boleh, bicara nggak dah. boleh. Panjang, nggak panas ini. Panas lah kau nggak bisa tunjukkan dalil. Panas lah. Panasnya suhunya Panas, panas ini. Makanya dengar Iya. Bang Juma sekarang Anda baca saya Yosua. minta Anda Coba Anda baca. benar-benar saya tahu Alkitab Anda Iya. yang menguasainya, tapi saya minta Anda menafsirkan ayat ini ya. Bisa nggak? Silakan. Tentang itu Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu pengakuan dan tidak mengaku oleh manusia pun tidak apa-apa. Tadi sekarang Anda harus menafsirkan ayat ini tentang apa? Kenapa dikatakan akulah kebangkitan? Kenapa? Karena dari sejak kemudian dibantainya Bani Israel dari pembuangan Babylon sampai kepada mereka menemukan kemudian jati diri bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Jangankan masa Yesus, sampai detik ini wajah Bani Yehuda dan Israel itu hilang di atas muka bumi. Mereka mencoba untuk mendudukkan diri mereka di tanah Palestina sampai hari ini, apalagi masa Yesus. Jadi Justru jangan Anda yang- mengatakan bentar, Yesus Bang Juma. kebangkitan itu artinya dia adalah Tuhan yang dibangkitkan untuk seluruh manusia. Tidak. Ingat Bung, keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel atas pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Tuhan murka besar kepada mereka. Murka besar. Coba Anda baca
Yesaya, ulangan, Yesaya 1, coba Anda baca. Ulangan 1 Anda baca, 1 perikop Anda baca. Hancur lebur, bagaimana Tuhan murka. Bahkan kalau Anda melihat Yeremia 23, baca ayat terakhir nomor 40 itu. Bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel semurka-murkanya. Lalu Yesus diutus, akulah kebangkitan dan hidup. Untuk siapa? Untuk kalian Bani Israel. Sayangnya Yesus yang adalah kebangkitan untuk Bani Israel justru ditolak mentah-mentah. Bang Zuma dengar. Anda sebut Nabi Yeremia. Kita di sini lihat bahwa nubuatan Yeremia, beginilah firman Tuhan dengan Yeremia 31 ayat 15. Dengar tetapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau menghibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat penggenapannya di Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan. Ini akarnya dulu, Bang Belender. Ini tolong diajarin dulu. Mangrove, astagfirullahaladzim. Kamu nggak paham karena akarnya kamu dulu, baca-baca Mangrove. doang. Dengar ya Mangrove ya, dengar ya. Kita diskusi, kami pribadi ya. Nggak boleh loh kami sembarang menafsirkan Bible kalian. Nggak boleh loh. Itu punya Saya kalian. tanya Bang Belender, saya tanya Bang Zuma, bisa menafsirkan nggak? Tunggu, nggak ada kami menafsirkan. Nggak ada Mangrove. Sebentar. Gini loh Mangrove. Kami tidak boleh menafsirkan sembarang isi kitab kalian. Kami hanya membaca apa yang tertulis. Sama pemahamannya itu tertulis dengan bahasa Indonesia. Jadi tolonglah. Benar-benar jangan ditafsirkan suka-suka hati. Hah? Mati meja. Ngapa kita yang jadi salah kaprah? Sekarang saya uji Anda ya. Anda sudah menguji saya ya. Sekarang saya lemparkan ke Yosua 10 nomor 21. Coba Anda baca. Apa baca? Tolong dibaca tentang Yosua. Yosua 10:21. Coba Anda baca. Loh, dibacakan aja, langsung aja. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, seluruh bangsa itu maksudnya yang mana? Bangsa mana aja? Silakan. Yaitu kepada bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa. Itu apa? Itu apa? Yang keluar itu dari bangsa bangsa apa? dari Mesir. Bangsa apa? Yang Di situ dikeluarkan dikatakan dari seluruh Babilonia. bangsa. Seluruh bangsa. Apakah bangsa Indonesia ikut? Hah? Bung? Apakah bangsa Indonesia ikut juga? Seluruh bangsa loh. Ya kan tahu, Yosua kan raja yang besar ya, raja yang dikeluarkan itu tentang keselamatan bangsa Israel itu sendiri. Dia kan raja. Nah, itu paham. Berarti ketika Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang dimaksud di sini adalah Kolam. Artinya apa itu Kolam? Bangsa Bani Israel saja. Tidak ada termasuk bangsa Batak, nggak ada. Bangsa Melayu nggak ada. Bangsa Bugis, bangsa Toraja, bangsa Manado, tak ada. Yang dimaksud seluruh bangsa di situ adalah seluruh keturunan Yakub dari keempat istri hasil poligami Yakub. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Gak ada Bani Batak, Cahayu, perjanjian gak itu ada. benar. Makanya Anda tuh salah bertentangan Bang Juma. Lah sekarang kurang lagi nih. Kamu kan Nih Bang Blender yang jadi saksi nih. Kurang lagi. Yosua 10 nomor 21, kata seluruh bangsa di situ merujuk kepada siapa? Menurut saudara. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Seluruh bangsa yang dimaksud di sini yang mana? Jawab. Ya Yahudi, orang-orang Nah itu Israel. dari mana Anda tahu bahwa itu Yahudi? Sementara di situ tidak dikatakan Yahudi. Seluruh bangsa. Nah, itu memang tentang perjanjian lama, belum menyatakan Kristus itu. Ayo silakan Pak Blender, silakan. Karena keselamatan itu hanya di bangsa Israel, maka seperti Musa membelah air laut. Coba lah naikkan Paulus yang agak keras sedikit, yang bisa lebih paham Bible. Silakan.